Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma nasi goreng kampung yang khas, dengan sentuhan terasi dan irisan cabai rawit, menguar memenuhi dapur apartemen sederhana mereka. Arini bergerak lincah di depan kompor, tangannya yang terampil dengan cekatan mengaduk nasi di atas wajan, memastikan setiap butir terbalut bumbu dengan sempurna. Di sampingnya, beberapa butir telur mata sapi sudah matang, dengan kuning telur setengah lumer yang menggoda, persis seperti yang disukai suaminya. Inilah ritual paginya, sebuah dedikasi tanpa kata yang ia persembahkan untuk Adrian, pria yang telah menjadi pusat dunianya selama 5 tahun terakhir. Baginya, cinta adalah tindakan, dan tindakannya adalah memastikan Adrian memulai hari dengan perut kenyang dan hati yang senang. Apartemen mereka, yang terletak di lantai 7 sebuah gedung yang cukup lawas, adalah cerminan dari kehidupan yang dipilih Arini. Nyaman, bersih, tetapi jauh dari kemewahan. Perabotannya fungsional, dipilih karena daya tahannya, bukan karena merek atau desainernya. Tidak ada lukisan abstrak mahal di dinding, hanya beberapa foto pernikahan mereka dan pemandangan alam hasil jepretan Arini sendiri. Ini adalah sebuah kepompong kesederhanaan yang sengaja ia ciptakan, sebuah ujian panjang untuk melihat apakah cinta Adrian tulus, terlepas dari gemerlap dunia materialistis yang selalu pria itu dambakan. Namun, semakin hari, Arini merasa kepompong ini semakin sesak, bukan untuknya, melainkan untuk suaminya. Pagi, Mas. Sapa Arini lembut, meletakkan sepiring nasi goreng hangat dan telur di hadapan Adrian yang sudah duduk di meja makan. Adrian hanya bergumam sebagai jawaban, matanya terpaku pada layar ponsel pintarnya. Jarinya bergerak cepat, menggulir lini masa media sosial yang menampilkan kehidupan glamor teman-teman dan koleganya. Sebuah foto menampilkan Tirta Yasa, salah satu manajer senior di kantornya, sedang berlibur di Eropa bersama istrinya yang menenteng tas tangan bermerek edisi terbatas. Adrian mendesah pelan, sebuah desahan yang syarat akan rasa iri dan ketidakpuasan. Lihat ini, Rin. Istrinya Pak Tirta sudah ganti mobil lagi. Sepertinya semua orang di kantor sedang naik daun, kecuali aku, keluhnya, tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Arini meletakkan segelas teh hangat di samping piringnya. Rezeki setiap orang kan beda-beda, Mas. Yang penting kita sehat dan selalu bersyukur. Jawaban itu adalah jawaban standar Arini, sebuah mantra kesederhanaan yang dulu Adrian anggap menenangkan, namun kini terdengar seperti sebuah kepasrahan yang membosankan di telinganya. Adrian akhirnya meletakkan ponselnya, menatap nasi goreng di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Nasi goreng lagi? Tanyanya, nadanya datar. Sekali-sekali, aku ingin sarapan roti croissant dengan kopi dari kafe mahal seperti orang lain. Hati Arini sedikit teriris. Ia tahu Adrian tidak bermaksud jahat. Suaminya hanya lelah dan tertekan oleh tuntutan pekerjaannya. Adrian bekerja di Kencana Group Consulting, sebuah firma konsultan manajemen papan atas di mana citra dan penampilan adalah segalanya. Di sana, kesuksesan tidak hanya diukur dari kinerja di ruang rapat, tetapi juga dari merek jam tangan yang melingkar di pergelangan, mobil yang terparkir di basement, dan di mana mereka menghabiskan akhir pekan. Adrian adalah pria yang cerdas dan ambisius, tetapi ia terjebak di level manajer junior terlalu lama. Ia merasa tertinggal, dan entah bagaimana, ia mulai memproyeksikan kegagalannya pada kesederhanaan hidup mereka, pada kesederhanaan Arini. Arini hanya tersenyum tipis, mencoba mengabaikan duri kecil dalam ucapan suaminya. Besok aku buatkan roti bakar, ya? Pakai selai coklat kesukaanmu. Adrian tidak menjawab, hanya mulai menyuap nasi gorengnya dengan gerakan malas. Keheningan di antara mereka terasa berat, hanya denting sendok dan garpu yang sesekali memecah sunyi. Arini memandangi punggung suaminya yang menjauh setelah selesai makan. Punggung itu terasa semakin jauh setiap harinya. Malam harinya, suasana berubah total. Adrian pulang kerja dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Wajahnya berseri-seri, sebuah pemandangan langka yang membuat hati Arini ikut menghangat. Di tangannya, tergenggam sebuah amplop tebal berwarna krem dengan cetakan huruf berwarna emas yang berkilauan. Lihat, Rin. Kita dapat undangan, serunya, melambaikan amplop itu di udara. Arini menyambutnya di pintu dengan senyum lega. Ia turut bersemangat melihat binar di mata suaminya. Mereka duduk di sofa ruang tengah, dan Adrian dengan hati-hati membuka segel lilin pada amplop itu. Di dalamnya, ada sebuah kartu undangan yang terbuat dari kertas paling mahal, dengan kaligrafi yang indah. Undangan makan malam tahunan Kencana Group Consulting. Adrian membaca tulisan itu dengan suara bergetar karena antusias.
Diadakan di Grand Ballroom, Grand Elysian Hotel. Nama hotel itu disebut dengan penuh penekanan. Grand Elysian Hotel bukanlah sekadar hotel. Itu adalah simbol status, puncak kemewahan di kota mereka. Tempat para miliarder menginap, tempat para pejabat mengadakan pertemuan rahasia, dan tempat pesta-pesta paling eksklusif digelar. Bagi Adrian, diundang ke acara di sana adalah sebuah pengakuan, sebuah langkah lebih dekat menuju lingkaran elit yang sangat ia dambakan. Wah, hebat sekali, Mas, sahut Arini tulus. Ia bisa merasakan betapa pentingnya acara ini bagi suaminya. Pasti seru sekali, ya? Aku belum pernah ke hotel semewah itu. Dan pada saat itulah, semua cahaya di wajah Adrian meredup. Senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi cemas dan penuh perhitungan. Matanya bergerak gelisah, dari kartu undangan yang mewah di tangannya, lalu beralih ke wajah Arini yang polos dan antusias, lalu ke pakaian rumah sederhana yang istrinya kenakan. Sebuah kerutan muncul di dahinya. Arini merasakan perubahan atmosfer itu. Kegembiraan yang tadinya meluap-luap kini terasa canggung. Kenapa, Mas? Ada masalah? Adrian berdeham, menghindari tatapan mata Arini. Ia meletakkan undangan itu di atas meja seolah-olah benda itu tiba-tiba menjadi sangat berat. Tidak ada masalah. Hanya saja, acara ini sangat formal, Rin. Tentu saja. Aku bisa cari gaun yang bagus nanti. Kita bisa pergi belanja akhir pekan ini, usul Arini, masih mencoba mempertahankan nada positif. Bukan hanya soal gaun, balas Adrian cepat. Semua yang datang ke sana adalah kalangan atas. Istri-istri para direktur, klien-klien besar. Mereka semua berbeda. Berbeda. Satu kata itu menggantung di udara, penuh dengan makna yang tak terucap. Berbeda dari siapa? Arini tahu jawabannya tanpa perlu bertanya. Berbeda darinya. Aku mengerti, kata Arini pelan, hatinya mulai merasakan dingin. Adrian sepertinya merasa sedikit bersalah melihat perubahan raut wajah istrinya, tetapi ia tidak bisa menahan kegelisahannya. Baginya, acara ini adalah panggung. Satu kesalahan kecil dalam penampilan atau perilaku bisa menjadi bahan gosip selama berbulan-bulan dan menghancurkan citra yang susah payah ia bangun. Dan di matanya, Arini adalah sebuah risiko yang terlalu besar. Begini saja, nanti kita bicarakan lagi, ya? Aku lelah sekali hari ini, ucap Adrian, bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar tidur. Itu adalah caranya untuk melarikan diri dari percakapan yang tidak nyaman. Arini tetap duduk terpaku di sofa. Ruangan itu terasa hampa. Di atas meja kopi, kartu undangan berwarna krem dengan tulisan emas itu seolah mengejeknya. Sebuah tiket masuk ke dunia impian suaminya, dunia yang sepertinya tidak memiliki tempat untuknya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arini merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, dan benih keraguan yang dingin mulai berakar di dalam hatinya. Undangan itu bukan lagi simbol kebahagiaan, melainkan pertanda perpisahan yang tak terlihat. Semalaman Arini tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Adrian yang menggantung dan tatapan cemasnya terus berputar di kepalanya. Namun, ketika fajar menyingsing, ia memutuskan untuk melawan perasaan negatif itu. Ia menolak untuk percaya bahwa suaminya akan tega menyakitinya. Mungkin Adrian hanya terlalu khawatir. Mungkin suaminya itu hanya butuh diyakinkan bahwa istrinya bisa beradaptasi dan tampil mengesankan. Dengan secercah harapan itu, Arini menghabiskan paginya dengan sebuah misi, membuktikan bahwa ia layak mendampingi suaminya. Setelah Adrian berangkat kerja, Arini membuka laptopnya dan mulai menjelajahi situs-situs butik online ternama. Jarinya menari di atas papan ketik, mencari gaun malam yang sempurna. Ia tidak mencari gaun yang paling mahal atau paling mencolok, tetapi sesuatu yang elegan, berkelas, dan sopan. Sesuatu yang akan membuat Adrian bangga. Setelah berjam-jam membandingkan model, bahan, dan ulasan, ia menemukan beberapa pilihan yang menjanjikan. Sebuah gaun sutra berwarna biru tua yang jatuhnya pas di badan, sebuah gaun lain berwarna marun dengan detail brokat di bagian dada, dan gaun minimalis berwarna sampanye yang terlihat sangat anggun. Ia menyimpan gambar-gambar itu, membayangkan senyum bangga di wajah Adrian saat melihatnya nanti. Ia bahkan sudah merencanakan akan pergi ke salon untuk menata rambut dan riasannya. Ia akan menjadi istri yang pantas untuk seorang manajer kencana grup consulting. Sepanjang hari, perasaan gugup bercampur antusiasme memenuhi dirinya. Ia membersihkan apartemen hingga berkilau, memasak makanan favorit Adrian, dan menunggu kepulangan suaminya dengan hati berdebar. Ia ingin menciptakan suasana yang sempurna untuk menunjukkan usahanya, untuk membicarakan rencana mereka dengan kepala dingin. Ketika Adrian akhirnya tiba di rumah petang itu, ia tampak lelah dan muram.
Beban pekerjaan dan kecemasan tentang acara makan malam itu jelas membebani pikirannya. Arini menyambutnya dengan senyum terbaiknya, mengambil tas kerjanya, dan menuntunnya untuk duduk di sofa. "Mas, aku sudah siapkan makan malam. Tapi sebelum itu, aku mau menunjukkan sesuatu," kata Arini dengan suara yang dibuat seceria mungkin. Ia duduk di samping Adrian dan menyodorkan tabletnya, menampilkan galeri foto gaun-gaun yang telah ia pilih dengan susah payah. "Aku lihat-lihat gaun untuk acara di Grand Elysian nanti. Menurutmu mana yang paling bagus untukku? Aku suka yang biru tua ini, sepertinya elegan." Adrian melirik sekilas ke layar tablet. Hanya sepersekian detik, sebelum ia mengalihkan pandangannya dengan ekspresi jengkel. Ia mendengus pelan, sebuah suara cemoohan yang lebih tajam dari pisau. "Percuma, Rin," katanya dingin. Nada suaranya menusuk langsung ke jantung Arini. Masalahnya bukan di gaunnya, tapi di pembawanya. Waktu seolah berhenti. Senyum di wajah Arini membeku, lalu perlahan luntur. "Apa maksudmu, Mas?" tanyanya, suaranya bergetar. Harapan yang ia bangun sepanjang hari mulai retak. "Maksudku sudah jelas," sahut Adrian, kini menatap lurus ke arah Arini, matanya dingin dan tanpa emosi. "Gaun semahal apapun tidak akan mengubah siapa dirimu." Arini merasakan matanya mulai panas. "Mengubah siapa diriku? Aku istrimu, Mas. Aku hanya ingin tampil baik untukmu, untuk acaramu. Justru karena ini acaraku, aku tidak mau ada kesalahan." Suara Adrian mulai meninggi, frustrasinya tumpah ruah. "Kamu tidak mengerti lingkungan seperti apa itu. Di sana, orang tidak hanya melihat pakaianmu. Mereka menilai caramu berbicara, caramu berjalan, caramu memegang gelas anggur, topik apa yang kamu bicarakan. Dan kamu tidak akan cocok di sana." Setiap kata adalah tamparan. Arini menatap suaminya, pria yang ia cintai, yang kini sedang membedah semua kekurangannya dengan begitu kejam. "Kenapa kamu bicara seperti itu?" bisik Arini, rasa sakit membuat tenggorokannya tercekat. "Karena itu kenyataannya," seru Adrian, kini berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. "Ingat waktu kita datang ke acara pernikahan sepupuku yang di gedung mewah itu? Kamu cuma diam di pojok, memegangi piring kue sambil kebingungan. Aku harus meninggalkanmu sendirian untuk bisa berbaur dengan yang lain. Aku malu, Rin. Setiap kali ada yang bertanya siapa wanita yang bersamaku, aku harus berpikir keras mencari cara untuk mengalihkan pembicaraan." Pengakuan itu adalah sebuah pukulan telak. Jadi selama ini, kehadirannya adalah sebuah aib bagi Adrian. Kesederhanaannya, sifatnya yang sedikit pendiam, semua yang ia kira adalah bagian dari dirinya yang Adrian cintai, ternyata adalah sumber rasa malu bagi suaminya. Arini merasakan air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak mengeluarkan isakan. Ia hanya menatap Adrian dengan tatapan terluka yang dalam. Keheningannya seolah menantang Adrian untuk mengucapkan kata-kata terakhir yang paling menyakitkan. Dan Adrian tidak mengecewakannya. Ia berhenti berjalan, membalikkan badan, dan menatap Arini dengan ekspresi yang merupakan campuran antara amarah dan penyesalan yang dipaksakan. "Dengar, aku akan mengatakannya langsung padamu supaya kamu paham," ucapnya dengan nada final. "Kamu itu terlalu norak untuk acara ini. Penampilanmu, pembawaanmu, semuanya. Aku malu kalau harus membawamu. Kehadiranmu hanya akan merusak citraku di depan bos, dan semua orang penting yang akan hadir. Kamu mengerti, kan? Ini semua demi karierku, demi masa depan kita." "Norak." Kata itu menggema di telinga Arini, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Kata itu terasa begitu hina, begitu merendahkan. Semua pengorbanannya, semua cintanya, semua usahanya selama 5 tahun ini direduksi menjadi satu kata yang menjijikan itu. Demi karirnya. Demi masa depan mereka. Masa depan seperti apa yang sedang Adrian bicarakan, jika di dalamnya ia dianggap sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan? Di momen itu, Arini sadar. Pria di hadapannya bukanlah lagi pria yang menikahinya. Ambisi telah mengubahnya menjadi monster berhati dingin yang rela menginjak-injak perasaan istrinya sendiri, demi sebuah pengakuan sosial. Cinta yang Arini kira tulus, ternyata bersyarat. Syaratnya adalah ia harus menjadi orang lain, menjadi versi polesan yang bisa dipamerkan. "Jadi, kamu tidak akan mengajakku?" tanya Arini dengan suara yang nyaris tak terdengar, hanya untuk memastikan ia tidak salah dengar. Adrian menghela napas panjang, seolah ia adalah korban dalam situasi ini. "Itu yang terbaik untuk semua. Aku mohon kamu mengerti posisiku." Setelah mengucapkan kalimat itu, Adrian berbalik dan masuk ke dalam kamar, menutup pintu di belakangnya. Ia melarikan diri,
meninggalkan Arini sendirian untuk memunguti kepingan hatinya yang hancur berserakan di lantai ruang tengah. Arini tidak bergerak dari sofa. Tablet yang masih menampilkan gambar gaun-gaun indah itu tergeletak di sampingnya, sebuah monumen kebodohannya. Air matanya kini mengalir deras tanpa suara. Ini bukan sekadar kekecewaan, ini adalah sebuah pengkhianatan emosional yang meninggalkan luka menganga. Pukulan telak dari orang yang seharusnya melindunginya dari dunia, bukan malah menjadi sumber sakitnya yang terdalam. Malam itu, di dalam apartemen mereka yang sunyi, sesuatu di dalam diri Arini telah mati. Namun dari kematian itu, sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin dan kuat, mulai bangkit dari abunya. Malam itu terasa abadi. Arini tidak kembali ke kamar tidur mereka. Ia meringkuk di sofa ruang tengah, memeluk bantal erat-erat seolah benda itu bisa menyerap rasa sakit yang merobek-robek hatinya. Setiap sudut apartemen yang dulu terasa hangat kini terasa dingin dan asing. Suara jam dinding yang berdetak di keheningan malam terdengar, seperti hitungan mundur menuju kehancuran yang tak terhindarkan. Dari balik pintu kamar yang tertutup, tidak terdengar suara apapun. Adrian tidak keluar untuk meminta maaf. Tidak mencoba untuk memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan. Ia membiarkannya sendirian dalam reruntuhan pernikahan mereka. Keheningan itu, lebih dari kata-kata kasarnya, adalah bukti paling nyata bahwa ia sudah tidak lagi peduli. Keesokan paginya, Arini masih di posisi yang sama ketika pintu kamar terbuka. Adrian keluar dengan pakaian kerja yang sudah rapi, namun wajahnya tampak kusut dan ia menghindari tatapan Arini. Suasana di antara mereka begitu berat, hingga udara terasa sulit untuk dihirup. Adrian bergerak seperti robot, menyeduh kopinya sendiri, mengambil sepotong roti tawar dan mengolesinya dengan selai secara mekanis. Ia tidak menyapa Arini, tidak bertanya apakah ia sudah makan. Ia menciptakan gelembung tak kasat mata di sekelilingnya, dan Arini dibiarkan di luar. "Aku berangkat." Hanya itu yang ia katakan sebelum meraih tas kerjanya dan berjalan menuju pintu. Arini tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung suaminya, hingga menghilang di balik pintu yang tertutup. Suara pintu yang terkunci menggema di ruangan itu, terdengar seperti vonis final. Sendirian lagi, Arini menarik napas panjang yang bergetar. Kemarin ia hancur karena sebuah penghinaan. Hari ini ia menyadari situasinya jauh lebih buruk. Ia hancur karena ketidakpedulian total dari pria yang pernah berjanji untuk selalu ada di sisinya. 2 hari berikutnya berlalu dalam kabut kesedihan. Arini bergerak seperti bayangan di apartemennya sendiri. Ia kehilangan nafsu makan, dan setiap tugas rumah tangga yang biasa ia lakukan dengan cinta kini terasa seperti beban yang tak berarti. Ia seringkali hanya duduk termenung, memutar ulang percakapan menyakitkan itu di kepalanya. Kata, norak, itu berdengung seperti lebah yang marah, menyengat sisa-sisa kepercayaan dirinya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Apakah ia memang separah itu? Rambutnya yang diikat seadanya, wajahnya yang tanpa riasan, kaos oblong dan celana kain yang ia kenakan di rumah. Inikah penampilan seorang wanita yang memalukan? Ia selalu percaya bahwa keindahan datang dari hati, dari perbuatan baik, dari ketulusan. Namun dunia Adrian, dunia yang kini menolaknya, tampaknya hanya menghargai keindahan yang bisa dibeli dengan uang dan dipoles di salon mahal. Kesedihan itu begitu pekat, begitu menyesakan, hingga ia merasa sulit untuk sekadar bernapas. Pada hari ketiga, sebuah percikan energi memaksanya untuk bangkit. Bukan karena ia sudah membaik, tetapi karena ia tidak tahan lagi hidup dalam kekacauan. Ia harus melakukan sesuatu, apa saja, untuk mengalihkan pikirannya. Ia memutuskan untuk membereskan apartemen, sebuah upaya sia-sia untuk menata kembali dunianya yang sudah porak-poranda. Ia mulai dari ruang tengah, menata bantal sofa, mengelap meja, hingga akhirnya ia tiba di sudut ruangan yang dijadikan Adrian sebagai area kerja. Meja kerja kecil itu sedikit berantakan. Beberapa dokumen tergeletak di samping laptop kerja Adrian yang tertutup. Arini tahu Adrian sangat protektif dengan laptop itu, menganggapnya sebagai perpanjangan dari otaknya. Biasanya Adrian tidak akan pernah meninggalkannya di rumah, apalagi dalam keadaan menyala. Namun hari ini, mungkin karena pikirannya sedang kacau, ia lupa. Lampu indikator kecil di sampingnya berkedip pelan, menandakan laptop itu hanya dalam mode tidur. Arini hendak mengangkat laptop itu untuk membersihkan debu di bawahnya. Ketika tangannya menyentuh permukaan logam yang dingin, ia tidak sengaja menekan papan sentuhnya. Layar laptop itu pun menyala seketika, menampilkan desktop yang penuh dengan ikon dan folder pekerjaan. Namun bukan itu yang menarik perhatian Arini. Di sudut kanan bawah layar, sebuah jendela aplikasi percakapan masih terbuka. WhatsApp web. Dan sebuah pesan baru-baru saja masuk dari kontak bernama Sabrina, dihiasi dengan emoji hati berwarna merah.
Jantung Arini berhenti berdetak sesaat. Sabrina. Nama yang sama dengan yang pernah ia dengar samar-samar saat Adrian menelepon beberapa waktu lalu. Tangannya gemetar. Seharusnya ia menutup laptop itu. Seharusnya ia menghormati privasi suaminya. Tetapi intuisi, yang diperkuat oleh rasa sakit dan curiga, berteriak lebih keras. Dengan jari-jari yang terasa kaku, ia mengarahkan kursor ke jendela percakapan itu dan mengkliknya. Apa yang ia baca selanjutnya adalah neraka. Percakapan itu adalah sebuah kronik pengkhianatan yang detail dan menjijikan. Gulungan demi gulungan, ia membaca bagaimana Adrian dan wanita ini merencanakan malam mereka. Sabrina, sayang, aku udah lihat-lihat gaun buat acara di Elysian. Ada yang merah bagus banget, tapi harganya lumayan. Kamu nggak apa-apa kan? Adrian, apa sih yang nggak buat kamu? Cantik. Harga bukan masalah. Pakai yang merah itu, aku mau semua mata di sana tertuju padamu. Nanti aku transfer. Ya? Dada Arini terasa sesak. Ia teringat bagaimana ia menunjukkan pilihan gaunnya sendiri, hanya untuk dicemooh dan dihina. Sementara untuk wanita ini, Adrian rela menggelontorkan uang tanpa ragu, bahkan mendorongnya untuk menjadi pusat perhatian. Arini terus menggulir ke atas, rasa mual mulai naik ke tenggorokannya. Ia menemukan bagian percakapan yang terjadi tepat setelah Adrian menghancurkan hatinya 2 malam yang lalu. Sabrina, gimana di rumah? Aman? Istri kamu nggak curiga kan aku yang bakal nemenin kamu? Adrian, aman dong. Si Nora itu sudah kukasih pengertian. Dia nggak akan berani ikut campur. Malah bagus, jadi kita bisa bebas sepanjang malam. Si Nora. Di sana, tertulis di layar. Kata yang sama. Bukan lagi sebuah penghinaan yang diucapkan dalam amarah, tetapi sebuah julukan hina yang ia dan selingkuhannya gunakan dengan santai. Sebuah lelucon. Hidupnya, perasaannya, pernikahannya, semuanya hanyalah lelucon bagi mereka. Percakapan itu berlanjut, mengungkapkan lebih banyak lagi. Adrian ternyata telah membelikan Sabrina sepatu baru, menjanjikan perhiasan, dan mereka bahkan sudah merencanakan untuk menginap di hotel setelah acara selesai. Semua itu dilakukan di belakangnya, menggunakan uang yang Arini tahu berasal dari rekening gaji bersama mereka. Uang yang ia bantu hemat dengan hidup sederhana. Sesuatu di dalam diri Arini patah. Tetapi kali ini, yang patah bukanlah hatinya, melainkan bendungan terakhir yang menahan amarahnya. Kesedihan yang selama ini menenggelamkannya menguap seketika, digantikan oleh kobaran api amarah yang dingin dan membara. Rasa sakit itu bertransformasi menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tajam, fokus, dan sangat berbahaya. Ia tidak lagi menangis. Tangannya yang tadinya gemetar kini menjadi stabil. Ia menutup laptop itu dengan gerakan pelan dan terkendali. Wajahnya pucat, tetapi matanya berkilat dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Itu adalah cahaya dari tekad yang bulat. Ia telah memberikan Adrian segalanya. Cintanya, kesetiaannya, dukungannya. Ia rela melepaskan kemewahan yang menjadi haknya sejak lahir, hanya untuk memberikan pria itu sebuah cinta yang tulus. Dan balasannya adalah ini. Dihina, direndahkan, dan dikhianati dengan cara yang paling pengecut. Arini berdiri tegak. Punggungnya lurus, dagunya terangkat. Istri yang patah hati itu telah lenyap. Yang berdiri di ruang tengah apartemen sederhana itu kini, adalah seorang wanita yang telah dizalimi terlalu dalam. Adrian tidak hanya malu padanya. Adrian telah menipunya, memanfaatkannya, dan menertawakannya di belakang punggungnya bersama wanita lain. Adrian dan selingkuhannya menganggapnya norak, bodoh, dan tidak berdaya. Mereka akan segera belajar, dengan cara yang paling sulit, bahwa mereka telah membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Pembalasan tidak lagi cukup. Ini akan menjadi sebuah penghancuran. Dengan langkah mantap yang tidak menunjukkan sedikitpun keraguan, Arini berjalan menuju kamar tidur mereka. Ruangan yang pernah menjadi saksi bisu cinta dan keintimannya dengan Adrian, kini terasa seperti tempat asing. Ia mengabaikan sisi ranjang tempat Adrian tidur, dan langsung menuju lemari pakaian besar yang menempel di dinding. Ia menyibak barisan pakaian sederhananya, blus katun, celana kain, dan beberapa gaun rumahan. Di bagian paling belakang, tersembunyi di balik sebuah panel kayu yang tampak menyatu dengan dinding lemari, terdapat sebuah brankas digital yang terpasang rata. Jarinya menari di atas papan ketik numerik, memasukkan serangkaian kode yang panjang dan rumit, sebuah kombinasi tanggal lahir kedua orang tuanya, dan tanggal pendirian perusahaan mereka. Sebuah bunyi klik lembut terdengar, dan pintu brankas yang tebal itu terbuka tanpa suara. Di dalamnya, tidak ada tumpukan perhiasan atau gepokan uang tunai. Isinya jauh lebih berharga. Tergeletak sebuah ponsel satelit berwarna hitam ramping,
sebuah laptop ultra tipis yang terenkripsi, dan sebuah map kulit tebal berisi dokumen-dokumen penting. Ini adalah perangkat komandonya, jendela menuju dunianya yang sebenarnya. Dunia di mana ia bukanlah Arini, istri sederhana seorang manajer junior, melainkan Arini Cokroningrat, pewaris tunggal dan pimpinan tertinggi dari Elysian Group, sebuah konglomerasi perhotelan dan properti yang bernilai triliunan rupiah. Kisah hidupnya adalah sebuah rahasia yang ia jaga dengan sangat rapat. Ayahnya, almarhum Hartono Cokroningrat, adalah seorang visioner. Seorang pria yang membangun kerajaannya dari nol dengan kerja keras, kecerdasan, dan integritas yang tak tergoyahkan. Beliau membenci kepalsuan dan sanjungan kosong yang selalu mengiringi kekayaan. Sejak kecil, Arini dididik untuk menjadi pewaris yang tangguh, bukan putri manja yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Ia dikirim untuk belajar bisnis dan keuangan di universitas terbaik di Swiss dengan menggunakan nama samaran, jauh dari sorotan media dan lingkaran sosialita yang dangkal. Ia cerdas, cakap, dan mewarisi ketajaman bisnis ayahnya. 5 tahun lalu, sebuah tragedi menimpanya. Kedua orang tuanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan pesawat pribadi. Dalam semalam, Arini menjadi yatim piatu sekaligus salah satu wanita terkaya di negeri ini. Dunia di sekelilingnya berubah. Orang-orang yang dulu tidak pernah meliriknya kini berlomba-lomba mengucapkan belasungkawa palsu, mata mereka berkilat penuh keserakahan. Muak dengan kepalsuan itu, dan untuk menghormati ajaran ayahnya tentang ketulusan, Arini mengambil sebuah keputusan radikal. Ia akan menghilang dari sorotan. Ia menyerahkan operasional harian perusahaan kepada dewan direksi yang sangat ia percayai, yang dipimpin oleh tangan kanan ayahnya, seorang pria bijaksana bernama Santoso. Ia akan hidup sederhana, menyamar sebagai wanita biasa, dan mencari seorang pasangan yang akan mencintainya apa adanya, bukan karena nama Cokroningrat di belakangnya. Saat itulah ia bertemu Adrian. Seorang pria muda yang ambisius dari keluarga sederhana, yang tampaknya tulus dan pekerja keras. Arini jatuh cinta pada citra yang Adrian tampilkan. Ia mengarang cerita bahwa ia adalah seorang yatim piatu dengan warisan secukupnya untuk hidup. Dan Adrian, yang saat itu belum dibutakan oleh ambisi seperti sekarang, tampaknya menerima dan mencintainya. Selama 5 tahun, Arini memainkan perannya dengan sempurna, sambil tetap mengendalikan kerajaannya dari balik layar melalui komunikasi terenkripsi dengan Pak Santoso. Kini, permainan itu telah berakhir. Eksperimen cintanya telah gagal total. Arini mengambil ponsel satelit dari dalam brankas. Benda itu terasa dingin dan kokoh di tangannya. Sebuah kontras yang nyata dengan kehidupan palsu yang selama ini ia jalani. Tanpa ragu, ia menekan nomor panggilan cepat pertama. Hanya butuh 2 dering sebelum panggilan itu dijawab. Selamat siang, sebuah suara yang tenang, dalam, dan penuh hormat terdengar dari seberang. Suara Pak Santoso. Selamat siang, Pak Santoso. Ini saya, kata Arini. Nada suaranya datar, dingin, dan penuh otoritas. Tidak ada jejak getaran atau kesedihan di dalamnya. Di seberang sana, Pak Santoso langsung mengenali perubahan itu. Ibu Arini. Saya sudah menunggu kabar dari Ibu. Apakah semuanya baik-baik saja? Terdapat nada kekhawatiran yang tulus dalam suaranya. Ada perubahan rencana besar, jawab Arini, langsung ke inti permasalahan. Saya akan menghadiri acara makan malam tahunan Kencana Group di Grand Elysian Hotel lusa malam. Hening sejenak. Pak Santoso jelas terkejut dengan kemunculan mendadak ini setelah bertahun-tahun bersembunyi. Baik, Bu. Perlu saya siapkan pengamanan khusus? Atau tim penyambutan resmi? Tidak, potong Arini tegas. Saya akan datang sebagai tamu tak diundang. Identitas saya harus tetap rahasia sampai saat yang saya tentukan. Namun, saya butuh Anda melakukan beberapa hal untuk saya, dan semuanya harus dilaksanakan dengan sempurna. Sebutkan, Bu. Semua akan saya laksanakan sesuai perintah. Arini menarik napas dalam-dalam, matanya menatap tajam ke dinding di hadapannya. Pertama, pastikan nama tamu atas nama Adrian, manajer dari Kencana Group, dan pasangannya yang bernama Sabrina, ada di dalam daftar undangan prioritas. Jangan sampai ada masalah apapun saat mereka masuk. Baik, Bu. Saya catat. Kedua, hubungi tim penyelenggara dari Kencana Group. Atur secara halus agar CEO mereka, Pak Hutama, menambahkan satu segmen kejutan dalam pidato sambutannya. Beliau harus mengundang pemilik terhormat dari Grand Elysian Hotel, yang kebetulan hadir untuk naik ke panggung dan mengucapkan sepatah dua patah kata. Pak Santoso terdiam sejenak, memahami arah dari rencana ini. Akan saya atur, Bu. Saya jamin Pak Hutama akan dengan senang hati melakukannya. Ketiga, lanjut Arini,
Siapkan presidential suite untuk saya. Kosongkan seluruh lantai teratas. Saya tidak mau diganggu. Sudah menjadi milik Anda, Bu. Akan langsung saya siapkan. Keempat, kirimkan tim penata rias dan busana terbaik dari butik La Perle, mitra kita. Minta mereka siaga di presidential suite mulai pukul 4 sore pada hari acara. Jangan beritahu mereka siapa kliennya. Katakan saja ini untuk tamu VVIP yang sangat menjaga privasinya. Dimengerti, Bu. Dan yang terakhir, Pak Santoso, ini yang paling penting, kata Arini, nadanya menjadi sedingin es. Tidak ada seorang pun staf hotel, kecuali Anda, yang boleh mengetahui siapa saya sampai saya melangkah naik ke atas panggung. Malam itu, saya adalah ratu yang kembali merebut istananya. Pastikan tidak ada satupun kesalahan. Saya pegang perintah Ibu. Semuanya akan berjalan persis seperti yang Ibu rencanakan. Selamat datang kembali, Ibu Arini Cokroningrat. Terima kasih, Pak Santoso. Arini menutup telepon. Ia meletakkan ponsel satelit itu kembali ke dalam brankas dan menutupnya rapat-rapat. Ia berdiri di tengah kamar, menatap sekeliling apartemen sederhana yang telah menjadi sangkar emas sekaligus panggung sandiwaranya. Tempat ini tidak lagi terasa seperti rumah. Tempat ini adalah saksi bisu dari cinta yang naif dan pengkhianatan yang kejam. Permainan sandiwara telah usai. Tirai akan segera dibuka untuk babak yang baru. Adrian dan Sabrina mengira mereka akan menghadiri pesta glamor untuk menaikkan status sosial. Mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang berjalan lurus menuju panggung penghakiman mereka sendiri. Dan Arini, sang sutradara sekaligus aktris utama, telah siap untuk memberikan pertunjukan seumur hidup. Badai akan segera datang ke Grand Elysian Hotel, dan badai itu bernama Arini Cokroningrat. Hari-hari menjelang pesta makan malam berlalu dalam keheningan yang memekakan. Adrian bersikap seolah tidak ada yang salah. Ia pulang dan pergi kerja seperti biasa, tetapi ia membangun sebuah dinding tak terlihat di antara dirinya dan Arini. Ia sibuk dengan ponselnya, seringkali tersenyum sendiri saat bertukar pesan, lalu dengan cepat menyembunyikan layarnya jika Arini kebetulan lewat. Ia mengira Arini sedang merajuk dalam diam, memproses penolakannya dengan kesedihan yang pasif. Adrian tidak bisa lebih salah lagi. Arini tidak sedang merajuk, ia sedang mengamati. Dengan ketenangan seekor predator, ia memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya, setiap kebohongan kecil yang keluar dari mulutnya, dan menyimpannya dalam gudang amarahnya yang semakin penuh. Ia melakukan rutinitas hariannya, memasak dan membersihkan, tetapi semua itu dilakukannya dengan keterpisahan emosional yang dingin. Ia sedang memainkan babak terakhir dari perannya sebagai istri yang patuh. Pada hari H, pagi itu Adrian tampak sangat bersemangat. Ia menyenandungkan lagu pelan saat memilih setelan jas terbaiknya. Ia bahkan menyapa Arini dengan nada yang dibuat-buat ramah. Aku mungkin pulang sangat larut malam ini, Rin. Acaranya pasti sampai tengah malam. Mungkin juga aku menginap di apartemen Roni, teman kantor, biar lebih dekat dan tidak merepotkanmu. Katanya, sebuah kebohongan yang dirangkai dengan ceroboh. Arini, yang sedang menyiapkan secangkir teh di dapur, hanya menoleh sekilas. Baik, Mas. Bersenang-senanglah, jawabnya datar. Ketenangannya yang ganjil itu sepertinya sedikit mengganggu Adrian. Ia mengharapkan drama, air mata, atau setidaknya wajah cemberut. Respons Arini yang tanpa emosi membuatnya sedikit bingung, tetapi egonya yang besar dengan cepat menepisnya. Ia menganggap Arini akhirnya sudah menerima posisinya. Dengan ciuman singkat di kening yang terasa hambar dan dingin, Adrian pun berangkat, melangkah keluar dari apartemen menuju panggung kejayaannya. Setidaknya begitulah yang ia pikirkan. Begitu suara mobil Adrian menjauh dari gedung apartemen, Arini bergerak. Tidak ada lagi keraguan. Ia masuk ke kamar dan mengeluarkan sebuah tas travel kecil yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Isinya bukan pakaian, melainkan benda-benda dari brankas rahasianya. Ponsel satelit, laptop terenkripsi, dan beberapa dokumen penting. Ia meletakkan kunci apartemen di atas meja makan, di samping vas bunga kosong. Ia tidak menoleh ke belakang saat berjalan keluar. Tidak ada kenangan di apartemen itu yang layak ia tangisi lagi. Tempat itu hanyalah sebuah set panggung, dan pertunjukannya sudah selesai. Di lobi bawah, ia naik taksi biasa yang membawanya ke sebuah kafe kecil di pusat kota. 15 menit kemudian, sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap berhenti dengan mulus di depannya. Sopir berjas rapi turun dan membukakan pintu untuknya. Selamat siang, Ibu Arini. Pak Santoso mengutus saya. Saat pintu mobil tertutup, Arini merasa seperti sedang melewati sebuah portal. Dunia kesederhanaan yang palsu ia tinggalkan di belakang, dan kini ia kembali ke dunianya yang nyata.
Mobil itu tidak membawanya ke lobi utama Grand Elysian Hotel yang ramai. Sebaliknya, mobil itu meluncur mulus ke jalan landai menuju pintu masuk bawah tanah yang tersembunyi. Sebuah akses pribadi yang hanya diperuntukkan bagi kepala negara, bangsawan, dan tentu saja, sang pemilik. Di sana, Pak Santoso sudah menunggunya. Pria berusia akhir 50-an itu membungkuk dalam-dalam, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang tulus. Selamat datang kembali di rumah, Ibu Arini. Terima kasih atas kesetiaan Anda, Pak Santoso, jawab Arini, suaranya terdengar mantap. Dengan diiringi oleh Pak Santoso dan beberapa manajer senior yang paling terpercaya, Arini diantar menuju lift pribadi yang membawanya langsung ke lantai teratas. Pintu lift terbuka, dan ia melangkah masuk ke dalam Presidential Suite. Ruangan itu lebih mirip sebuah istana di langit daripada kamar hotel. Luasnya melebihi luas apartemennya berkali-kali lipat. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan 360 derajat kota metropolitan yang berkilauan. Perabotannya adalah mahakarya desainer ternama. Sebuah lukisan maestro tergantung di dinding utama, dan karpet sutra tebal meredam setiap langkah kakinya. Ini adalah kemewahan absolut, sebuah warisan yang pernah coba ia lupakan. Namun saat ia berdiri di tengah ruangan itu, ia tidak merasa canggung atau takjub. Ia merasa di rumah. Ini adalah tempatnya. Tepat pukul 4 sore, tim transformasi yang telah ia pesan tiba. Mereka terdiri dari 3 orang. Madame Elodie, seorang penata gaya busana dari Prancis yang terkenal dengan seleranya yang tajam, Marco, seorang penata rias yang tangannya mampu melukis keajaiban, dan Kenji, seorang penata rambut yang karyanya sering menghiasi sampul majalah mode. Mereka semua adalah yang terbaik di bidangnya, dan mereka tampak sangat penasaran dengan klien misterius ini. Madame Elodie adalah yang pertama maju. Ia mendorong sebuah rak pakaian berisi gaun-gaun adibusana yang berkilauan. Selamat sore, Madam. Saya telah membawa beberapa pilihan terbaik sesuai dengan instruksi. Arini mengamati barisan gaun itu dengan tatapan seorang jenderal memilih zirah perangnya. Ia melewati sebuah gaun berwarna merah menyala, terlalu mencolok. Ia mengabaikan gaun putih berhias mutiara, terlalu lembut. Matanya kemudian tertuju pada satu gaun di ujung. Gaun itu terbuat dari sutra charmeuse berwarna biru safir yang begitu pekat, hingga tampak seperti langit malam tanpa bintang. Potongannya sederhana namun tegas. Garis lehernya asimetris, menonjolkan bahu, dan kainnya memeluk tubuh dengan sempurna sebelum lebar ke bawah seperti air terjun yang mengalir. Gaun itu tidak berteriak meminta perhatian, tetapi memancarkannya dengan kekuatan yang sunyi. Yang itu, kata Arini tegas. Setelah mengenakan gaun itu, ia duduk di depan meja rias. Marco dan Kenji mulai bekerja. Selama 2 jam berikutnya, mereka melakukan sihir mereka. Kenji mengubah rambut Arini yang biasanya hanya diikat kuda menjadi sebuah sanggul modern yang rumit dan elegan di tengkuknya, menyisakan beberapa helai rambut halus untuk membingkai wajahnya. Marco, dengan kuas-kuasnya, mulai melukis. Ia tidak memakai riasan tebal, melainkan menonjolkan fitur-fitur terbaik Arini. Ia membentuk tulang pipinya yang tinggi, memberikan efek tatapan mata yang lebih tajam dengan smoky eye yang halus, dan memoles bibirnya dengan warna nude yang berkelas. Ketika mereka selesai, Marco membalikan kursinya menghadap cermin besar berbingkai emas. Untuk sesaat, Arini terdiam. Wanita yang balas menatapnya dari cermin itu adalah orang asing yang familiar. Kulitnya bersinar, matanya berkilat penuh misteri, dan postur tubuhnya memancarkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Gaun biru safir itu melekat di tubuhnya seolah-olah ditenun khusus untuknya. Anting berlian sederhana yang dipinjamkan Madame Elodie berkelip di telinganya, menjadi satu-satunya titik cahaya yang menyaingi kilat di matanya. Ini bukan lagi Arini, istri, norak, yang ditinggalkan suaminya. Wanita di cermin ini adalah Arini Cokroningrat, seorang ratu. Ia bangkit dan berjalan menuju jendela raksasa, menatap hamparan lampu kota yang terbentang di bawahnya seperti permadani permata. Di suatu tempat di antara kerlip lampu itu, Adrian dan selingkuhannya sedang bersiap untuk malam besar mereka, penuh dengan tawa dan rencana palsu. Mereka tidak tahu bahwa di puncak menara tertinggi di kota ini, sang angsa telah melepaskan penyamarannya. Transformasi ini bukan untuk memenangkan kembali hati Adrian. Hati pria itu sudah tidak ada harganya lagi. Transformasi ini adalah untuk merebut kembali dirinya sendiri, untuk menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada satu pria yang picik, siapa dia sebenarnya. Malam ini, ia tidak akan hanya menghadiri sebuah pesta. Ia akan menjadi pestanya. Jauh di bawah kemewahan Presidential Suite, di sebuah kamar hotel bintang 4 yang sengaja dipesan Adrian agar tidak terlalu mencolok, suasana terasa gegap gempita. Sabrina berputar-putar di depan cermin, mengagumi gaun merah ketatnya yang berkilauan.
Gaun itu sedikit terlalu pendek, sedikit terlalu terbuka di bagian dada, tetapi bagi Sabrina, itu adalah puncak kesempurnaan. Ia merasa seperti seorang bintang film yang siap melangkah di karpet merah. "Bagaimana, sayang? Aku cantik kan?" tanyanya kepada Adrian untuk 5 kalinya, sambil memanyunkan bibirnya ke arah cermin untuk bersuah foto. Adrian, yang sedang merapikan dasinya, tersenyum puas. "Tentu saja. Kamu akan menjadi wanita tercantik di pesta itu," jawabnya. Dalam benaknya, ia membandingkan Sabrina yang glamor dengan bayangan Arini yang sederhana di rumah. Ia merasa telah melakukan pilihan yang tepat. Sabrina adalah representasi dari semua yang ia inginkan. Cantik, modern, dan yang terpenting, bisa dipamerkan. Perjalanan mereka menuju Grand Elysian Hotel terasa seperti mimpi bagi Adrian. Ia menyewa sebuah mobil mewah melalui aplikasi, dan sepanjang jalan ia terus menggenggam tangan Sabrina. Ia merasa seperti seorang raja yang membawa ratunya. Pikirannya dipenuhi dengan skenario-skenario indah. Bagaimana para kolega akan menatapnya dengan iri, bagaimana bosnya akan terkesan dengan seleranya, dan bagaimana malam ini akan menjadi titik balik dalam karirnya. "Nanti di dalam, kamu harus selalu tersenyum, ya?" Adrian menginstruksikan. "Kalau ada yang mengajak bicara, bicarakan saja soal fashion, liburan, atau film terbaru. Jangan bicara yang berat-berat. Dan yang paling penting, puji semua orang, terutama istri-istri para bos." Sabrina memutar bola matanya dengan genit. "Tenang saja, serahkan padaku. Aku sudah biasa bergaul dengan orang-orang kelas atas." Sebuah kebohongan kecil yang Adrian telan mentah-mentah. Ketika mobil mereka akhirnya berhenti di depan lobi utama Grand Elysian Hotel, napas mereka berdua seolah tercekat. Bangunan itu menjulang seperti sebuah katedral modern yang terbuat dari kaca dan baja. Lobi utamanya begitu luas dan megah, dengan sebuah lampu kristal raksasa yang menggantung di tengahnya seperti gugusan bintang beku. Lantai marmernya yang mengilap memantulkan cahaya, dan aroma samar dari ribuan bunga lili segar memenuhi udara. Reaksi pertama Sabrina adalah mengeluarkan ponselnya. "Wow, gila, bagus banget. Sayang, fotoin aku di sini, di depan air mancur itu. Cepat." Pekiknya, sedikit terlalu keras, menarik perhatian beberapa tamu lain. Adrian, meskipun sedikit malu dengan tingkah norak Sabrina, tetap menurutinya. Ironisnya, ia tidak menyadari bahwa perilaku pamer dan haus perhatian ini adalah jenis kenorakan yang berbeda, yang ia terima hanya karena terbungkus dalam gaun mahal dan riasan tebal. Setelah sesi foto yang panjang, mereka akhirnya berjalan menuju area registrasi untuk acara Kencana Group. Saat melangkah masuk ke dalam Grand Ballroom, dunia Adrian seolah menjadi sempurna. Ruangan itu didekorasi dengan sangat indah. Ratusan tamu dalam balutan tuxedo dan gaun malam terbaik mereka berbincang-bincang dalam kelompok-kelompok kecil. Suara denting gelas sampanye dan alunan musik klasik dari sebuah quintet gesek menciptakan suasana yang elegan dan berkelas. Inilah dunianya, inilah tempatnya. Dengan Sabrina di lengannya, Adrian mulai beraksi. Ia menyapa beberapa kolega, memperkenalkan Sabrina dengan bangga. "Kenalkan, ini Sabrina, rekan saya untuk malam ini." Ia sengaja menggunakan kata rekan untuk menciptakan kesan misterius. Ia bisa melihat tatapan kagum sekaligus iri dari teman-temannya, dan itu memompa egonya hingga ke tingkat tertinggi. Mereka mengambil gelas sampanye dari nampan yang dibawa oleh pelayan. Sabrina langsung menenggaknya dan meminta lagi, sementara Adrian sibuk mengedarkan pandangan, mencari target untuk ia dekati selanjutnya. Ia melihat Pak Tirtayasa, manajer senior yang fotonya sering ia lihat di media sosial, sedang berbincang dengan beberapa pria penting lainnya. "Itu dia orang-orang pentingnya. Ayo ke sana," bisik Adrian pada Sabrina. Mereka pun bergabung dengan lingkaran itu. Adrian berusaha keras untuk masuk ke dalam percakapan, tertawa sedikit lebih keras dari yang seharusnya pada lelucon yang tidak terlalu lucu, dan menyombongkan proyek kecil yang baru saja ia selesaikan. Sabrina, di sisinya, memainkan perannya dengan tersenyum manis dan sesekali melontarkan pujian dangkal. "Wah, jam tangan Bapak bagus sekali." Atau, "Saya suka sekali dengan cerita liburan Bapak di Paris." Adrian merasa berada di puncak dunia. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Ia merasa kuat, penting, dan dihormati. Ia benar-benar percaya bahwa malam ini adalah awal dari segalanya. Arini dan kehidupan sederhananya terasa begitu jauh, seperti sebuah mimpi buruk yang akhirnya ia tinggalkan. Ia tidak tahu bahwa ia sebenarnya hanyalah seekor tikus kecil yang sedang menari dengan gembira di tengah sebuah papan catur raksasa, sama sekali tidak menyadari bahwa sang ratu sudah bersiap untuk melakukan skakmat. Saat Adrian dan Sabrina sedang tertawa menikmati sampanye gratis mereka, merasakan euforia dari kesuksesan sosial yang dangkal,
sebuah perubahan subtil terjadi di dalam ruangan. Pintu utama ballroom yang tadinya tertutup, kini terbuka lebar di kedua sisinya. Alunan musik dari quintet gesek perlahan-lahan berhenti. Beberapa tamu yang berdiri di dekat pintu terdiam, tatapan mereka terpaku pada sosok yang baru saja akan melangkah masuk. Sebuah keheningan kecil mulai merambat dari pintu masuk ke seluruh ruangan, pertanda bahwa pusat gravitasi di ballroom itu akan segera bergeser. Adrian, yang terlalu sibuk membual, tidak merasakan perubahan itu. Ia masih tersenyum lebar, tidak tahu bahwa di ambang pintu, kiamat pribadinya baru saja tiba. Tepat ketika Adrian merasa berada di puncak dunianya, tertawa dan menyombongkan diri di tengah lingkaran koleganya, sebuah keanehan terjadi. Alunan musik klasik yang sejak tadi menjadi latar suara yang menenangkan, tiba-tiba berhenti. Keheningan yang tercipta terasa janggal, menarik perhatian semua orang. Percakapan di sana-sini mulai terputus, dan ratusan pasang mata secara naluriah menoleh ke arah sumber gangguan, pintu utama Grand Ballroom yang kini terbuka lebar. Di ambang pintu itu, berdiri seorang wanita. Ia tidak langsung masuk. Ia berhenti sejenak di bawah lengkungan pintu yang megah, membiarkan cahaya keemasan ballroom menerpa sosoknya. Ia seperti sebuah lukisan yang baru saja disingkap. Wanita itu mengenakan gaun berwarna biru safir pekat yang memeluk siluet tubuhnya dengan sempurna. Cahaya menari di atas kain sutranya, membuatnya tampak seperti mengenakan potongan langit malam. Rambutnya disanggul dengan rapi, menonjolkan leher jenjang dan bahu indahnya. Ia tidak tersenyum, tetapi ekspresinya tenang dan penuh kuasa. Yang lebih membuat semua orang terkesiap adalah dua sosok yang mengapitnya dari jarak yang penuh hormat. Pak Santoso, General Manager hotel yang wajahnya sangat dikenali oleh kalangan elit kota, dan kepala keamanan hotel. Keduanya berdiri dengan sikap punggung lurus dan kepala sedikit tertunduk. Sebuah postur yang jelas menunjukkan bahwa mereka sedang mengawal seseorang yang tingkatannya jauh di atas mereka. Bisikan-bisikan mulai merambat seperti api di rumput kering. Siapa itu? Anggota Dewan Direksi Elysian Group. Mungkin dari keluarga kerajaan sahabat pemilik hotel. Para CEO dan direktur utama yang hadir saling bertukar pandang. Mereka mengenali tanda-tandanya. Ini bukan sekadar tamu penting. Ini adalah penguasa. Adrian, yang tadinya merasa kesal karena percakapannya terpotong, ikut menoleh. Pandangannya menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat pada sosok wanita di pintu masuk. Reaksi pertamanya adalah decak kagum. Itulah gambaran kesempurnaan yang selama ini ada di kepalanya. Seorang wanita yang anggun, berkelas, dan memancarkan aura kekuatan yang membuat semua orang menoleh. Itulah tipe wanita yang seharusnya mendampinginya malam ini, pikirnya sesaat dengan angkuh. Kemudian, otaknya mulai bekerja. Ada sesuatu yang familiar pada wanita itu. Cara ia memiringkan kepalanya, bentuk bibirnya yang tidak tersenyum, sorot matanya yang tajam. Adrian menyipitkan matanya, berusaha melihat lebih jelas dari jarak puluhan meter. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang. Tidak mungkin. Itu hanya kebetulan. Mungkin hanya wanita yang wajahnya mirip. Sangat mirip. Di sebelahnya, Sabrina juga ikut terpukau, namun dengan alasan yang berbeda. Ia merasa terintimidasi. Dibandingkan dengan wanita itu, gaun merahnya yang mencolok tiba-tiba terasa murah dan norak. Riasan wajahnya terasa terlalu tebal. Seluruh keberadaannya terasa menyusut. Wow, siapa dia? Desisnya pada Adrian, nadanya penuh rasa iri. Adrian tidak menjawab. Ia tidak bisa. Matanya terpaku pada sosok itu. Wanita itu mulai melangkah masuk. Gerakannya anggun dan tidak tergesa-gesa. Kerumunan orang secara otomatis memberinya jalan, terbelah seperti lautan di hadapan seorang dewi. Ia tidak berjalan melewati mereka. Ia seolah meluncur di atas lantai marmer, tatapannya lurus ke depan, menyapu seisi ruangan dengan ketenangan seorang pemilik yang sedang memeriksa propertinya. Semakin dekat wanita itu, semakin kencang pula jantung Adrian berdebar. Kabut penyangkalan di otaknya mulai terkikis. Pola sanggulnya memang berbeda. Gaunnya seperti dari dunia lain, dan riasannya mengubah total wajahnya. Tetapi mata itu. Adrian mengenali mata itu. Mata yang sama yang menatapnya dengan penuh cinta setiap pagi. Mata yang sama yang menatapnya dengan kehancuran 2 malam yang lalu. Dan kemudian, wanita itu berhenti di tengah ruangan. Kepalanya menoleh perlahan, dan tatapannya yang dingin dan tajam itu mengunci posisi Adrian. Waktu berhenti. Dalam sepersekian detik itu, dunia Adrian runtuh. Itu Arini. Bukan Arini istrinya yang sederhana. Bukan Arini yang mengenakan daster saat memasak di dapur. Bukan Arini yang ia sebut Nora. Wanita yang berdiri di hadapannya adalah versi Arini dari dimensi lain, versi yang tidak pernah ia bayangkan ada dalam mimpi terliarnya sekalipun.
Rasa terkejut yang dahsyat menghantamnya begitu keras, hingga ia merasa sulit bernapas. Darah seolah surut dari wajahnya, meninggalkan kulitnya dingin dan pucat. Gelas sampahnya di tangannya bergetar hebat, isinya hampir tumpah. Tatapan Arini tidak menunjukkan emosi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada dendam. Hanya kekosongan yang dingin. Seolah-olah ia sedang menatap serangga tidak penting di lantai. Tatapan itu 1000 kali lebih menakutkan daripada amukan apapun. Tatapan itu adalah tatapan seorang hakim yang sudah menjatuhkan vonis, dan kini hanya tinggal membacakannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Arini memutus kontak mata mereka. Ia memalingkan wajahnya seolah Adrian tidak pernah ada, lalu dengan anggun berjalan menuju sebuah meja bundar besar di barisan paling depan, tepat di depan panggung utama. Meja itu sejak tadi kosong dan diberi tanda, reserved. Kini semua orang tahu untuk siapa meja itu disediakan. Adrian masih berdiri membeku di tempatnya, menjadi patung di tengah keramaian. Di sekelilingnya, bisik-bisik dan percakapan mulai terdengar lagi, tetapi di telinganya semua itu terdengar seperti dengungan lebah yang jauh. Ia tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Bagaimana? Kenapa? Dari mana Arini mendapatkan gaun itu? Siapa yang mengawalnya? Kenapa semua orang memberinya jalan? Sayang, kamu kenapa? Suara Sabrina yang cempreng menyentakkannya kembali ke dunia nyata. Kamu pucat banget kayak lihat hantu. Kamu kenal perempuan itu? Adrian menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun. Ia ingin menjawab tidak, ingin berteriak bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Tetapi ia tidak bisa berbohong. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah. Pikirannya kosong. Malam yang ia kira akan menjadi malam penobatannya, kini berubah menjadi sebuah misteri yang menakutkan. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang tidak tahu apa kejahatannya, tetapi tahu pasti bahwa sang algojo telah tiba di ruang sidang. Sisa waktu sebelum acara utama dimulai terasa seperti penyiksaan bagi Adrian. Atmosfer di dalam ballroom telah berubah. Semua orang kini mencuri-curi pandang ke arah meja Arini, berbisik dan berspekulasi. Kehadiran Arini yang misterius dan penuh kuasa telah menyedot seluruh oksigen di ruangan itu. Adrian mencoba mati-matian untuk bersikap normal. Ia meneguk habis sampanyenya dalam sekali teguk dan mengambil gelas baru, berharap alkohol bisa menenangkan sarafnya yang tegang. Tetapi tangannya terus gemetar. Kamu kenapa sih? Dari tadi gelisah terus. Omel Sabrina, mulai kesal karena Adrian tidak lagi memperhatikannya. Gara-gara perempuan sombong itu, ya? Emang siapa sih dia? Adrian tidak sanggup menjawab. Setiap kali ia melirik ke arah Arini, ia melihat istrinya itu duduk dengan postur sempurna, sesekali berbicara dengan suara pelan kepada Pak Santoso. Arini sama sekali tidak menoleh ke arahnya lagi, seolah kehadirannya benar-benar tidak signifikan. Pengabaian total itu terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Adrian mulai berharap ini semua hanya lelucon. Mungkin Arini punya kenalan penting di hotel ini. Mungkin ia hanya ingin membuatnya cemburu. Otaknya yang panik mencoba merangkai penjelasan-penjelasan logis, tetapi tidak ada satupun yang terasa masuk akal. Tak lama kemudian, seorang pembawa acara naik ke atas panggung. Lampu ballroom sedikit diredupkan, dan sebuah sorot lampu menyorot ke arah panggung. Hadirin sekalian, tamu-tamu yang terhormat, mari kita sambut pidato pembukaan dari CEO Kencana Group, Bapak Hutama Prayogo. Tepuk tangan membahana. Pak Hutama, seorang pria karismatik berusia 60-an, melangkah ke podium dengan percaya diri. Ia memulai pidatonya, mengucapkan terima kasih kepada para klien, memuji kinerja para karyawannya, dan memaparkan visi perusahaan untuk tahun mendatang. Adrian mencoba fokus, mencoba kembali merasakan kebanggaan menjadi bagian dari perusahaan itu. Ia berharap, jika ia mengabaikan keberadaan Arini, mungkin keajaiban akan terjadi dan semua ini akan berlalu. Pak Hutama berbicara selama sekitar 15 menit. Saat pidatonya mendekati akhir, Adrian mulai bisa bernapas sedikit lebih lega. Mungkin badai telah berlalu. Dan sebagai penutup, suara Pak Hutama terdengar menggema, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Grand Elysian Hotel atas tempat dan pelayanan yang sungguh tiada duanya. Dan malam ini, sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kita semua, karena kita tidak hanya menikmati kemegahan hotel ini, tetapi kita juga berkesempatan untuk bertemu langsung dengan sosok visioner di baliknya. Beliau jarang sekali tampil di publik, namun malam ini, beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Jantung Adrian yang baru saja mulai tenang, kini berhenti berdetak. Tidak mungkin. Lampu sorot yang tadinya menyorot panggung, kini bergerak, menyapu kerumunan tamu, sebelum akhirnya berhenti dan menerangi meja Arini dengan cahaya putih yang benderang.
Semua kepala serempak menoleh ke arah yang sama. Dengan segala hormat, lanjut Pak Hutama, suaranya penuh kekaguman, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pemilik Elysian Group, Ibu Arini Cokroningrat. Cokroningrat. Nama itu meledak di kepala Adrian seperti bom. Cokroningrat. Salah satu dinasti bisnis paling legendaris dan tertutup di negara ini. Pemilik properti, hotel, dan resor mewah di seluruh dunia. Dan Arini adalah seorang Cokroningrat. Dunia Adrian menjadi gelap. Lantai marmer di bawah kakinya terasa bergoyang. Semua kepingan puzzle yang aneh kini menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Kehidupan sederhana mereka, penolakannya untuk membeli barang-barang mewah, ceritanya tentang warisan yang pas-pasan, semuanya adalah kebohongan. Sebuah sandiwara kolosal yang telah ia jalani selama 5 tahun. Ia tidak menikahi seorang gadis biasa. Ia telah menikahi seorang permaisuri, dan ia, dalam kebodohannya yang tak terbatas, telah memperlakukannya seperti seorang pembantu. Skala kesalahannya, kebodohannya yang fatal, begitu besar hingga ia merasa mual. Di tengah tepuk tangan yang riuh, Arini bangkit dengan anggun. Pak Santoso menarik kursinya. Dengan langkah yang tenang, Arini berjalan menuju panggung. Ia menerima mikrofon dari Pak Hutama, yang membungkuk sedikit padanya sebagai tanda hormat. Arini berdiri di tengah panggung, membiarkan tepuk tangan mereda. Keheningan yang tercipta terasa begitu tegang. Ia menatap kerumunan di hadapannya, wajahnya tenang, namun matanya menyala. "Selamat malam," sapanya. Suaranya jernih, kuat, dan terdengar di setiap sudut ballroom. Suara yang sama yang biasa bertanya padanya ingin makan malam apa, kini terdengar begitu berkuasa. "Terima kasih kepada Pak Hutama dan Kencana Group. Sebuah kehormatan bagi kami di Elysian Group untuk menjadi tuan rumah bagi acara Anda." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, tatapannya bergerak, mencari, hingga akhirnya terkunci pada Adrian, yang berdiri gemetar di tengah kerumunan. "Hotel ini," lanjut Arini, nadanya mulai berubah, menjadi lebih dingin dan tajam. "Dibangun di atas sebuah filosofi sederhana, kehormatan dan penghargaan. Kami percaya bahwa setiap orang, tidak peduli siapa mereka atau dari mana mereka berasal, pantas untuk diperlakukan dengan martabat." Lalu, pukulan mematikan itu datang. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan, bahwa malam ini, di rumah saya sendiri, saya harus belajar sebaliknya. Suami saya, Arini mengucapkan kata, "suami," dengan nada sinis, "seorang manajer di perusahaan Anda, Tuan Adrian." Saat nama itu disebut, seorang operator lampu sorot yang telah diinstruksikan oleh Pak Santoso, mengarahkan lampu kedua tepat ke arah Adrian dan Sabrina. Mereka kini bermandikan cahaya putih yang menyilaukan, menjadi tontonan bagi ratusan pasang mata. Gasps dan bisikan kaget terdengar di seluruh ruangan. Merasa bahwa istrinya tidak cukup pantas untuk menemaninya malam ini, lanjut Arini, suaranya terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam. Dia mengatakan bahwa saya terlalu norak untuk hadir di sebuah pesta di hotel yang, tanpa sedikit pun ia ketahui, adalah milik saya sendiri. Penghinaan itu begitu total, begitu brutal, hingga seisi ruangan terdiam membisu. Tidak ada yang berani berbisik. Tapi Arini belum selesai. Tatapannya beralih pada Sabrina, yang wajahnya pucat pasi dan kebingungan di bawah sorotan lampu. "Jadi, alih-alih membawa istrinya yang sah," kata Arini, setiap katanya adalah sebuah cambukan, dia lebih memilih untuk membawa wanita simpanannya yang terhormat ini, Nona Sabrina, mungkin sebagai pajangan untuk memperbaiki citranya yang menyedihkan. Selesai. Dalam satu pidato singkat, Arini telah menghancurkan Adrian hingga tak bersisa. Ia telah melucuti semua kebanggaan, karir, dan harga diri suaminya di depan seluruh dunia profesionalnya. Adrian berdiri membeku di bawah sorotan lampu, terekspos sebagai seorang suami yang kejam, seorang pembohong, seorang penipu, dan seorang pria dengan penilaian paling buruk dalam sejarah. Di sebelahnya, Sabrina gemetar, kini dicap sebagai pelakor murahan di hadapan kaum elit kota. Arini masih berdiri di atas panggung, memegang mikrofon, menatap dingin pada kehancuran yang baru saja ia ciptakan. Sang ratu telah berbicara, dan penghakiman telah dijatuhkan. Keheningan yang mencekam setelah kalimat terakhir Arini pecah seperti kaca. Yang pertama terdengar adalah desahan kaget kolektif, lalu dengan cepat berubah menjadi riak-riak bisikan yang menyebar ke seluruh penjuru ballroom. Bisikan itu bukan lagi tentang kekaguman pada Arini, melainkan tentang penghakiman mutlak terhadap Adrian. Kata-kata seperti bodoh, tidak tahu diri, dan keterlaluan terdengar jelas dari beberapa meja terdekat. Para istri direktur yang tadinya menjadi target pesona Sabrina,
kini menatapnya dengan tatapan jijik yang tak terselubung. Reputasi yang Adrian coba bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, hancur lebur menjadi debu dalam waktu kurang dari 5 menit. Di bawah sorotan lampu yang terasa membakar, Sabrina adalah yang pertama kali hancur. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berkerut ngeri. Mimpi indahnya menjadi primadona malam itu telah berubah menjadi mimpi buruk terburuknya. Dicap sebagai wanita simpanan di hadapan ratusan orang paling berpengaruh di kota, adalah sebuah vonis mati sosial. Air mata panas mulai mengalir, merusak riasan mahalnya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik, mendorong tubuh Adrian yang masih membeku, dan berlari tunggang langgang menuju pintu keluar. Langkahnya yang terhuyung-huyung karena sepatu hak tinggi dan rasa malu yang luar biasa menjadi tontonan yang menyedihkan. Pintu ballroom yang megah itu terasa seperti pintu kebebasan saat ia akhirnya berhasil kabur dari neraka itu. Adrian, di sisi lain, tidak bisa bergerak. Kakinya seolah terpaku di lantai marmer. Suara-suara di sekelilingnya meredam menjadi dengungan tak berarti. Yang bisa ia lihat hanyalah wajah-wajah yang menatapnya. Wajah Pak Hutama di atas panggung yang penuh dengan amarah dan kekecewaan. Wajah Pak Tirtayasa yang menggelengkan kepala dengan ekspresi muak. Wajah rekan-rekan kerjanya yang kini menatapnya seolah ia adalah penyakit menular. Kebanggaan, ambisi, dan harga dirinya dilucuti habis-habisan, meninggalkannya telanjang di bawah tatapan mereka semua. Ia bukan lagi seorang manajer yang sedang naik daun. Ia adalah sebuah lelucon. Sebuah kisah peringatan tentang seorang pria bodoh yang membuang berlian demi sebuah batu kali. Di atas panggung, Arini tidak membuang waktu untuk menikmati kemenangannya. Mempertontonkan kejatuhan Adrian lebih lama lagi akan terlihat tidak berkelas. Dengan ketenangan yang membuat semua orang bergidik, ia meletakkan kembali mikrofon di dudukannya, memberikan anggukan singkat yang sopan ke arah Pak Hutama, seolah-olah ia baru saja selesai memberikan presentasi bisnis biasa, lalu turun dari panggung. Sikapnya yang profesional dan terkendali itu justru semakin menonjolkan kekuatannya. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak histeris. Ia hanya menjatuhkan bom kebenaran dengan presisi seorang ahli bedah, lalu berjalan pergi. Saat Pak Hutama turun dari panggung dengan wajah pucat dan bingung, Arini mencegatnya. "Ibu Cokroningrat," sapa Pak Hutama, suaranya terdengar serak. "Saya, atas nama Kencana Group, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu harus berkata apa. Perilaku karyawan saya sungguh tidak bisa dimaafkan." Arini menatap langsung ke mata CEO tua itu, ekspresinya serius namun tidak mengancam. "Pak Hutama, ini adalah masalah pribadi saya yang sayangnya harus saya selesaikan di ranah publik malam ini. Saya harap Anda mengerti," katanya dengan suara tenang. "Kencana Group tidak bersalah dalam hal ini. Insiden memalukan ini adalah urusan Tuan Adrian, bukan perusahaan Anda. Bisnis adalah bisnis. Saya harap masalah ini tidak akan memengaruhi hubungan profesional yang baik antara Elysian Group dan Kencana Group ke depannya." Pak Hutama hanya bisa menatap Arini dengan kekaguman yang luar biasa. Di tengah badai emosional pribadinya, wanita ini masih bisa berpikir jernih sebagai seorang pemimpin. Ia tidak hanya memaafkan perusahaannya, tetapi juga secara halus mengingatkan posisinya sebagai mitra bisnis yang sangat kuat. "Tentu saja, Ibu. Tentu saja," jawab Pak Hutama dengan cepat, merasa sangat lega. "Saya pastikan masalah ini akan kami tangani secara internal dengan sangat tegas." Kalimat itu adalah sebuah janji terselubung bahwa karir Adrian di Kencana Group sudah berakhir malam itu juga. Sementara percakapan tingkat tinggi itu berlangsung, Pak Santoso yang sejak tadi berdiri di sisi panggung, memberikan sebuah sinyal tak terlihat. Dari sudut ruangan, dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan AirPH mulai bergerak. Mereka melintasi kerumunan dengan efisien, langkah mereka tanpa suara namun penuh tujuan. Mereka berhenti di kedua sisi Adrian. Salah satu dari mereka mencondongkan tubuh sedikit dan berbisik dengan suara rendah namun tegas di telinga Adrian. "Tuan Adrian, dengan segala hormat, kami persilakan Anda untuk meninggalkan acara ini sekarang." Permintaan itu terdengar sopan, tetapi Adrian tahu itu adalah sebuah perintah yang tidak bisa ditolak. Tubuhnya yang kaku akhirnya bisa bergerak, digerakkan oleh rasa takut. Tanpa perlawanan, ia membiarkan kedua petugas keamanan itu mengawalnya. Perjalanan dari tengah ballroom menuju pintu keluar adalah perjalanan paling panjang dan paling memalukan dalam hidupnya. Ia harus melewati puluhan meja di mana orang-orang berhenti makan dan minum hanya untuk menatapnya. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata menusuk punggungnya. Ia bisa mendengar cemoohan dan tawa tertahan. Setiap langkah adalah sebuah siksaan, sebuah penegasan akan kejatuhannya yang total dan absolut. Dari seberang ruangan, Arini menghentikan sejenak percakapannya dengan Pak Hutama untuk menyaksikan momen itu.
Ia melihat suaminya, pria yang pernah ia cintai dan layani, kini digiring keluar dari istananya seperti seorang penyusup. Tidak ada rasa puas di wajahnya, hanya ketenangan seorang ratu yang baru saja membersihkan pengkhianat dari wilayah kekuasaannya. Saat punggung Adrian akhirnya menghilang di balik pintu, Arini menarik napas panjang. Selesai. Ia kemudian kembali menoleh pada Pahutama dan para tamu di sekitarnya. Silakan nikmati kembali malam Anda, katanya dengan senyum tipis, seolah insiden dramatis itu hanyalah sebuah interupsi kecil. Malam itu, semua orang di ruangan tersebut belajar sebuah pelajaran berharga. Di balik wajah bidadari Arini Cokroningrat, terdapat tulang punggung yang terbuat dari baja. Pesta masih berlanjut, tetapi energinya telah hilang. Drama yang baru saja terjadi menjadi satu-satunya topik pembicaraan di setiap meja. Arini tidak berniat untuk tinggal lebih lama. Tujuannya telah tercapai dengan hasil yang lebih dari memuaskan. Setelah berbasa-basi sejenak dengan beberapa tokoh penting yang kini mendekatinya dengan penuh hormat, ia diam-diam mengundurkan diri. Pak Santoso mengantarnya kembali ke lift pribadi, membawanya menjauh dari kebisingan dan kekacauan yang telah ia ciptakan. Saat pintu lift terbuka kembali di lantai teratas dan ia melangkah masuk ke dalam keheningan Presidential Suite, Arini merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Ia berjalan melintasi ruang tamu yang luas, menendang lepas sepatu hak tingginya yang terasa menyiksa. Kakinya yang telanjang menapaki karpet sutra yang tebal dan lembut. Ia mendekati dinding kaca raksasa, menatap hamparan lampu kota yang berkelip seperti lautan permata di bawahnya. Adrenalin dari konfrontasi itu perlahan mulai surut, meninggalkan perasaan yang aneh. Bukan kebahagiaan yang meluap-luap. Pembalasan dendam memang terasa manis, tetapi juga meninggalkan sisa rasa yang pahit. Ia merasa hampa, tetapi ini adalah kehampaan yang baik. Kehampaan yang muncul setelah sebuah tumor ganas berhasil diangkat dari tubuh. Ada rasa sakit, tetapi ada juga janji akan kesembuhan. Ia tidak menyesali apa yang telah dilakukannya. Adrian pantas mendapatkan setiap detik dari penghinaan itu. Namun, Arini merasa sedikit sedih. Bukan untuk pria picik yang baru saja ia hancurkan, melainkan untuk ilusi cinta yang telah ia pegang erat selama 5 tahun. Ia berduka untuk pernikahan yang ia kira nyata, untuk masa depan yang ia kira akan mereka bangun bersama. Kini ia tahu, semua itu hanyalah sebuah rumah kartu yang indah, yang ia bangun sendirian sementara pasangannya diam-diam membawa obor untuk membakarnya. Penasaran, ia mengambil ponsel lamanya, ponsel yang ia gunakan sebagai anin, dari dalam tas tangannya. Selama ini ponsel itu dalam mode pesawat. Saat ia menyalakan kembali jaringannya, ponsel itu seolah meledak di tangannya. Layarnya menyala tanpa henti, bergetar hebat karena rentetan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan teks yang masuk bertubi-tubi. Semuanya dari satu nama, Adrian. Dengan perasaan dingin, Arini mulai membaca pesan-pesan itu dari yang paling awal. Isinya adalah sebuah potret menyedihkan dari seorang pria yang sedang panik